140 to 160,000 first half of next year. Right now we got to break through that 60,000 resistance. Alright guys, hari ini kita lihat altcoin banyak yang masa bodoh ya dengan pergerakan Bitcoin. Di saat Bitcoin bisa dibilang sideways ya, setelah terjadinya dump kemarin, altcoin banyak yang terbang. So, pembahasan kali ini gue akan bahas kenapa altcoin bisa pump, terus siapa yang melakukan Bitcoin dump kemarin. Terus kita lihat lagi beberapa transaksi dari whale ya guys. Apa yang pemain besar lakukan ya pada saat market kemarin ya. Kita akan update lagi ya. Dan juga skema yang ini terjadi sebenarnya udah gue omongin juga ya pada tanggal 28 sebenarnya. Yang ini ya. MA50 ini yang merah ini ya selalu dijadikan support dalam sebuah bull trend. Lihat nih, ini ya. Lihat, ini pada bull trend sebelumnya ya. Lihat, ini MA50 yang warna merah lihat selalu dijadikan support. Pantulan ya. Dan sekarang ini dia belum sama sekali retest lagi ya area 50 ya. Dan kemungkinan area retestnya itu berada pada area 42 ribuan guys ini ya. Jadi kemungkinan bisa saja kalau akhirnya ini terjadi koreksi di sini, Bitcoin koreksi ke sini dan mantul lagi untuk kembali ke bull run lagi. Oke ya. Jadi udah gue omongin juga dari tanggal 28 ya kemungkinan yang akan terjadi di 28 Agustus. Nah sekarang kita lihat chart hari ini ya. Kalau kita lihat ini pas sekali ya benar-benar Bitcoin ini sempat retest dulu. Ini gue menggunakan time frame 1 hari ke area MA50 ini. Lihat, ini jelas sekali guys. Kalau kita lihat zoom ya, lihat ini benar-benar retest ke MA50 nya guys. Dan ini benar-benar dibawa ke area 42 ribuan guys. Ini bener banget, ini gila ya, ke 42 ribuan. Nanti kita akan bahas teknikalnya. Dan juga gue sekarang ini memiliki beberapa berita besar hari ini ya yang baru muncul hari ini, bahkan yang masih hangat pun 1 jam yang lalu gue ada berita besar lagi. Yang pertama ini ada Ukraina mengesahkan keputusan untuk melegalkan cryptocurrency kembali ya. Dan juga ini sebuah berita yang besar ya. Ini serius nih ya. Mastercard ya mengakuisisi sebuah kripto guys. Mastercard mengakuisisi CipherTrace ya untuk meningkatkan kemampuan kriptonya guys. Mastercard ya akan memperluas kemampuan jauh ke bidang aset digital dengan perjanjian untuk mengakuisisi CipherTrace ya, yaitu perusahaan intelijen cryptocurrency terkemuka dengan wawasan tentang lebih dari 900 cryptocurrency. Ini sebuah berita besar guys ya, dan makanya sekarang lagi banyak dibahas juga oleh media-media besar dan juga youtuber-youtuber kripto besar di dunia ya guys ya. Dan seperti biasa nggak akan lupa gue akan bahas mengenai skenario teknikalnya guys ya, dari Bitcoin dan juga beberapa altcoin juga ya. So ya langsung aja kita bahas, let's go, gas bro. Yo, what up guys, balik lagi channel Ihsan Agas and welcome to Crypto Time yo. Dimana setiap harinya gue bagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nyebatin like dulu dan juga udah share video-video gue dan juga udah subscribe untuk mengikuti update-update terbaru dari gue ya. So ya guys, kali ini gue akan bahas mengenai pegangan market dan pandangan gue terhadap market crypto kali ini. Kalau kita lihat hari ini Bitcoin dominance dump ya atau collapse, itu bagus banget buat altcoin. Ya tuh kita lihat di sini ya, selama 30 hari terakhir ini Bitcoin dominance semakin turun ya. Hari ini pun berada titik terendahnya dari 1 bulan terakhir, ini bagus banget ya. Tak lupa kita harus biasa untuk mengecek Fear and Greed Index ya, untuk membuat kita lebih tersadar ya terhadap kerakusan manusia ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini sangat membuat kita lebih adem ya guys ya. Dimana sebelumnya 3 hari terakhir atau seminggu terakhir bisa dibilang udah pada area-area yang greed atau extreme greed ya. Dimana itu yang gue harapkan, karena butuh yang namanya membuat market takut dulu ya. Ya kan udah sering lah kita bahas ya, kalau market sedang dalam posisi greed itu sebenarnya secara logika ya kenapa bahaya. Ini kemungkinan membuat orang juga over leverage untuk melakukan long ya. Di saat ya seperti kemarin itu terjadinya dump, banyak yang orang mengkait-kaitkan terhadap IMF yang tidak menyetujui El Salvador mengadopsi Bitcoin. Ada juga yang mengatakan mengenai ini market dump gara-gara yang adanya over leverage karena terlalu overnya melakukan long sehingga dihukum lah atau di punish ya oleh market atau whales ya. Dan pasti itu akan ada kerjasama dengan exchange biasanya.
Nah, menurut pandangan gua sendiri, dibandingkan dua alasan itu, yang menurut gua lebih benar yaitu karena terjadinya over leverage. Ya, kalian bolehlah mengkait-kaitannya dengan IMF yang tidak menyetujui El Salvador. Oke lah kalian bisa mengkaitkannya dengan itu, tapi menurut gua yang lebih paling mendasar ini secara teori ekonomi ya. Ini bisnis guys, baik ini bisnis. Ini akan diuntungkan siapa? Yang diuntungkan di sini adalah exchange seperti Bybit, Binance. Ya pokoknya market-market exchange yang memiliki leverage ya. Apapun beritanya atau apapun yang narasi yang dibangun, menurut gua tetap titik utamanya itu pada bisnisnya itu. Mungkin ya boleh ditunggangi lah newsnya El Salvador melakukan peresmian legal tender terhadap Bitcoin, tapi ya dimanfaatkan oleh wealth ya, dan juga ya pasti bekerjasama dengan exchange menurut gua. Karena ini terjadi itu bukan hanya 1 kali 2 kali, ini sering sekali terjadi yang namanya dump atau sell off atau untuk menghancurkan leverage itu sangat sering terjadi ya. Kita lihat ini siapa yang melakukan sell off ya. Ini kalau kita lihat dari Well Map ya. So yesterday atau ya kemarin atau 2 hari yang lalu kita sudah melihat sell off ya yang sangat besar, pergerakan yang bisa dibilang dengan volume yang sangat besar Bitcoin ya, telah terjadi sell off ya pada spot market. Jadi siapa yang menjual? Ini bukan holder ya, mostly whales, dan ini faktanya the one that bought their Bitcoin only quite recently ya. Ya bener juga ya. Kalau kalian nonton video gua 2 hari yang lalu ya, 4 hari yang lalu ya, kalian juga bisa lihat ya sendiri bahwa saat itu whale yang gua buka semua data-datanya, mereka tidak ada yang melakukan akumulasi ya, malah mereka melakukan jualan-jualan ya. Ya kalian nonton pada video ini ya. Saat itu whales nggak ada satupun yang melakukan pembelian ya. Saat itu whales yang kita lihat melakukan penjualan kebanyakannya pada saat posisi Bitcoin berada pada area ini guys ya. Kalau nggak salah saat itu pada area 50 ribuan ya saat itu ya. Nah ini ya, seperti yang pandangan gua ya, ini menurut gua alasan paling utama ya. Ini juga yang diutarakan oleh Willy Woo ya. Ini leverage yang membuat market sold off ya. But investor buying just got stronger ya. Tapi investor tuh malah melakukan pembelian ya. Tapi ya tetap intinya alasan kemarin terjadi sell off atau dump yang sangat besar, yang utamanya tetap poin utamanya leverage. Menurut gua leverage ya. Bitcoin flash crash yang dikarenakan di leveraging ya. The COVID crash was similar in the derivative of reacted ya. Reaksinya yang hampir sama, tapi saat itu ini diikuti dengan investor juga saat itu takut. Jadi hal kali ini benar-benar berbeda guys ya. Ini sebuah misteri di mana kalau kita lihat ini adalah chart ya yang di-share oleh Willy Woo. Kalian kalau tahu Willy Woo adalah sebuah analis on-chain ataupun bisa dibilang juga investor senior lah di dunia kripto ya. Dia sudah bermain di kripto sejak tahun 2013 dan juga banyak orang tahu lah, maksimalis Bitcoin kebanyakan sangat mengenal Willy Woo ya. Oke, nih kalau kita lihat ya kejadian ini COVID crash ya. Ketika kejadian COVID crash ini diikuti dengan pergerakan exchange juga ya. Lihat, ini hampir sama seirama ya. Di saat COVID crash harga turun, exchange flow turun, short term investor turun ya, long term investor ikutan turun. Tapi pada saat kemarin, saat harga turun, kita zoom ya. Lihat, pada saat harga turun, exchange flow biasa-biasa aja ya. Short term investor bisa dibilang malah naik ya, long term investor malah naik. Jadi harga yang terjadi kemarin, penurunan kemarin ini adalah sebuah over leverage yang di punish ya. Kalian juga mungkin tahu, kalian mengikuti beberapa crypto trader atau technical analis besar di dunia seperti CryptoJack, terus The Moon, Crypto, banyak yang kehilangan atau mengalami kerugian miliaran atau jutaan dolar ya saat terjadi flash crash kemarin ya. Padahal kalau bisa kita tahu, mereka itu adalah ahli-ahli teknikal yang lumayan, atau youtuber-youtuber teknikal yang cukup terkenal dan bisa dibilang jago ya, karena mereka juga asetnya sangat besar dan juga sudah sangat senior ya, sudah lama. Mereka mengalami kerugian juga ya. Ya, ini dihakimi oleh market bisa dibilang ya.
Tapi ini yang kalau kita lihat datanya dari Willy Woo juga ya, dia mengiyakan juga. Ini sama pandangannya dengan gua juga ini. Kalau market flash crash kemarin itu adalah sebuah deleveraging ya. Menurut gua itu hanya dikarenakan oleh deleveraging. Ya, sebelum kita ke technical, kita lihat dulu ini beberapa transaksi dari Wells guys ya. Ini biasanya sangat sering di request teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini guys, lihat yang dilakukan Wells kali ini berbeda ya. Lihat ini yang gua bahas beberapa hari yang lalu ya, di saat tanggal 2 September dia melakukan penjualan ya. Lihat 1.500 ya. 1.500 dan lihat pada tanggal 8 September atau kemarin ya, jam 12 AM UTC dia melakukan sebuah akumulasi sebanyak 490 Bitcoin. Dan juga hari ini dia melakukan akumulasi lagi sebanyak 1.465. Ini banyak banget ya. Ini lebih banyak dari apa yang El Salvador beli ya. El Salvador hanya membeli atau mengakumulasi sebanyak 550 Bitcoin. Dia ini ya, dengan alamat FHQ dia mengakumulasi ya, hampir 2.000 Bitcoin sepanjang 2 hari. Terus juga ini yang alamat belakangnya NLNS ya guys ya, udah mulai akumulasi ya, 658 Bitcoin. Tapi ini belum begitu banyak ya guys ya, dibandingkan apa yang dia jual 3.000, 1.000 ya. Kalau nggak salah saat itu pernah gua hitung ya, kalau nggak salah dia menjual sebanyak 9.000 Bitcoin ya. Ini 4 hari yang lalu, tanya kalian tonton aja video 4 hari yang lalu ya, gua udah liatin juga. Terus juga yang address belakangnya FQH dia juga udah mulai akumulasi ya, sedikit-sedikit 26 Bitcoin, 16 Bitcoin, 47 Bitcoin, 28 Bitcoin ya. 8 ya, intinya udah terlihat Wells atau pemain besar udah mulai akumulasi ya. Ini rata-rata Wells dengan atau pemain besar dengan memiliki balance di atas 30.000 Bitcoin dan guys ya, ini sangat-sangat tajir-tajir semuanya. Yang ini juga memiliki 78.000 Bitcoin. Terus yang ini total dia memiliki 110.000 Bitcoin ya. Apakah ini Wells atau institusi? Ya, pokoknya ini pemain besar lah ya intinya ya. Jadi kita bisa melihat sendiri bagaimana pemain besar melakukan trading ya. Dan gue pun berusaha untuk mengikuti apa yang pemain besar ikuti atau apa yang pemain besar lakukan ya. Di saat market crash kemarin, gue nggak melakukan penjualan. Kalaupun mau gue menjual ya, gue berjual di atas ya kan. Pada saat gue lihat kemarin nih ada tanda-tanda Bitcoin akan breakdown ya, gue jual di situ sedikit-sedikit ya. Kemarin gue malah melakukan akumulasi ya, 2 hari yang lalu gue akumulasi Cardano di 2,3, meskipun bisa dibilang telat serok ya, agak telat, tapi ya lebih baik telat dibanding terlalu telat. Oke. Karena kalau kita beli sekarang ya bisa dibilang ya lebih terlalu telat ya. Ya idealnya kalau sekarang mau menjual ya ideal, tapi kalau sekarang serok gimana gitu ya. Di saat pump serok itu nggak asik lah kalau gua rasa ya. Serok tuh enaknya saat lagi harga bawah gitu ya. Alright, sekarang kita bahas mengenai technical ya guys ya. Kita akan bahas dulu Bitcoin ya. Setelah gua lihat dan gua pelajari atau gua buka-buki di video gua yang lama, sebenarnya ya gua udah memprediksi posisi harga sekarang itu tepat sekali ya. Penurunan Bitcoin ke 42.380 ini tepat sekali dengan prediksi gua pada video sebelumnya ya. Tapi apakah ada kemungkinan untuk turun lagi ya? Masih ada ya. Jadi begini guys. Sekarang ini ya, gua bisa lihat Bitcoin ini duduk pada sebuah support penting ya. Lihat, gua menggunakan CPR monthly. Lihat, Bitcoin ini pas sekali ya duduk atau retrace di support CPR line ini ya, yang warna ungu ini guys. Lihat. Ya, ini selalu Bitcoin ini apabila mampu ya membentuk sebuah base pada CPR line akan diikuti kenaikan yang lumayan ya. Lihat di sini juga ya sebelumnya. Apabila Bitcoin ini retrace dan berhentinya pada CPR line, setidaknya 3 candle 3 hari ya berada pada area sini, ini kemungkinan akan diikuti kenaikan lagi. Ya mungkin gua butuh closing candle besok ya, apabila mampu duduk lagi di atas CPR line ini, kemungkinan walaupun dia besok koreksi ya, dan menurut gua batas terakhirnya paling tepat atau paling ideal Bitcoin ini tidak tembus lagi harga
45.000 ya guys ya. Karena ini adalah support dari CPR line ya. Apabila Bitcoin ini mampu ya, terus sideways di area sini konsolidasi, ini kemungkinan akan diikuti kenaikan lagi guys ya. Tapi seperti yang Alex Mashinsky bilang ya, kalau kalian tahu Alex Mashinsky itu adalah CEO dari Celsius ya. Lihat, dia bilang seperti ini ya. Ya, kita sekarang melihat retest ya, area low-nya ya, harus pergi ke lebih dari level $53.000. Sepanjang itu kita melihat sebuah volume pembelian yang strong atau kuat. Next resistance selanjutnya itu di harga 55.000 atau 60.000. Wow. Jadi apa yang Alex Mashinsky bilang, katanya kita harus melihat Bitcoin ini retrace ke area 53.000 guys ya, dan diikuti volume ya setelah terjadinya tes kemarin ini ya. Ini hari kemarin juga dia bilang big dip with lots of retail liquidation on exchange, no institutional liquidation or losses on Celsius network. We still see strong demand ya for stable coins, which tells me we are going high ya. Jadi yang dia bilang, ketika terjadinya dip kemarin ya, ini banyak yang terjadi likuidasi terhadap retail ya, bukan pada institusi terlihat sangat masih hold ya guys ya. Dan juga kita masih melihat permintaan yang sangat besar terhadap stablecoin ya. Ini yang terlihat pada Celsius Network ya, karena dia CEO Celsius Network ya. Gue bisa bilang juga ini ya, mengenai pengetesan MA50. Gue sempat bilang Bitcoin ini ideal sekali untuk harus melakukan retest terhadap MA50 daily-nya guys ya, untuk melanjutkan kenaikan yang lebih kuat. Itu yang gue bilang beberapa hal yang lalu atau seminggu lalu guys ya. Lihat. Nah ini MA50-nya itu yang warna merah ya. Kalau kita lihat sekarang ini benar-benar ya, akhirnya Bitcoin ini meretest MA50-nya ya. Dan ini kecenderungan kemungkinan Bitcoin ini akan terjadi golden cross di area sini ya, di area sini. Oke. Dan apabila Bitcoin ini benar-benar hold ya, apalagi ini kalau kita zoom ya, lihat Bitcoin ini pas sekali sekarang bergerak di atas MA200-nya guys. Dan ini wow, ini terlihat masih bullish ya. Ketika sebuah price action bergerak di atas MA200, ya kalian tahu sendiri ya, itu masih pertanda sebuah bullish. Dan juga sempat gua bilang Bitcoin ini perlu untuk meretest MA50-nya. Kalau kita lihat di sini, lihat MA50-nya udah benar-benar keretest guys ya. Karena pada sebuah bulan gua sering bilang selalu meretest MA50 ya. Lihat penurunan di sini ya. Kalau kita lihat ini penurunannya berapa persen nih? Ini 30%, dan ini pun mengetes MA50. Nice, kita cek yang ini ya, pada saat pengetesan MA50 juga. Ini turun 26%-an. Terus yang ini juga mengetes MA50 lagi ya. Berapa penurunannya? Sekitar 18%. Jadi semakin naik semakin menipis ya pengetesan MA50-nya. Dan yang paling parah, yang bahaya itu pada saat MA50-nya di breakdown ya guys. Ini pertanda disaster ya, atau pertanda buruk akan terjadi. Lihat, ini penurunannya hanya 29%, ini hanya 28%. Tapi lihat pertanda sebuah bearish ini terlihat pada saat di break ya, benar-benar closing candle di bawah MA50-nya. Kalau kita lihat sekarang, lihat closing candle masih di atas MA50. Ini udah 3 hari ya. Sedangkan ini pada saat penurunan saat itu, lihat pada saat flash crash, besoknya langsung turun di bawah MA50, dan besoknya lagi hari ketiganya di bawah turun ya, di bawah MA50-nya ya. Ini udah pertanda-pertanda bearish-nya sudah sangat nampak. Tapi kalau sekarang ya, hari pertama ya flash crash dan ini hanya mengetes MA50, dan hari kedua lihat dia duduk di atas MA50. Ini pas kali candle wick-nya pun, candle ekornya, bahkan kalau candle full candle-nya di atas MA200. Ini kita masih melihat kecenderungan bullish ya. Lihat, kita melihat sebuah pertanda bearish yang sangat nampak sekali ya.
So ya, jadi skema yang pertama skema bullish-nya tadi yang pertama gua bilang ya. Selama Bitcoin ini berada pada area support CPR line, yaitu di sini ya, 45.000, dan juga ini support MA50 dan juga MA200. Ini udah jelas-jelas 3 support kuat yang bisa kita lihat sekarang. Jadi kalaupun Bitcoin dalam jangka pendek ya terjadi sebuah koreksi, menurut gua it's fine kalau dia tidak di bawah 45.000 atau closing candle di bawah 45.000. Jadi ya masih sangat terlihat cukup normal sekali ya. Nah, dan kita lihat juga stochastic RSI ya sudah mencapai lagi ke area oversold ya. Lihat yang birunya. Lihat. Ini sering sekali kita bahas ya guys ya. Apabila stochastic RSI daily ya, ini time frame 1 hari udah berada pada area oversold, ini kecenderungan bagus sekali untuk area-area beli. Tapi kita butuh konfirmasinya ketika stochastic RSI ini bersilangan guys ya. Nah, apabila bersilangan ya, kita akan melihat ini sebuah konfirmasi kembalikan arah. Oke, jadi simple banget sebenarnya, terlihat sangat simple sekali. Terus kita lihat ke time frame kecilnya ya. Nah, kalau kita lihat menggunakan time frame 1 jam ini, Bitcoin membentuk sebuah symmetrical triangle guys ya. Ini jelas sekali nampak. Dan sebenarnya target kenaikan Bitcoin dengan time frame 1 jam ini dengan symmetrical ini ya di area sini ya. Ya kurang lebih di 48.500-an ya guys ya. Tapi apakah ini udah cukup untuk melakukan atau berada pada area aman? Tapi secara Fibonacci retracement sebenarnya masih belum cukup guys ya, apabila hanya naiknya sampai situ. Kita lihat, berubah ke time frame 4 jam aja ya. Kita menggunakan Fibonacci retracement. Kita ambil dari paling high. Kita ambil lowernya di sini ya. Lihat. Ini hanya menyentuh area 0,5 Fibonacci guys ya. Jadi area amannya menurut gua Bitcoin ini akan sangat terlihat bullish kembali apabila retracementnya sampai area sini guys, atau sampai ke 49.700-an ya. Jadi itu sangat cocok banget ya. Kalau Bitcoin tidak berhasil ya retracementnya sampai ke area 49.700, ini ada kemungkinan Bitcoin ini dibawa koreksi kembali ya, atau kembali dump lagi, atau membuat market shake out lagi, membuat market lebih takut lagi ya. Nah, mengenai skema bearish atau skenario bearishnya ya terhadap Bitcoin ini, apabila Bitcoin ini tidak mampu retrace ya ke area sini ya. Ini yang pengen gua lihat, Bitcoin ini mampu retrace ke area sini ke 49.400-an. Kalau Bitcoin ini tidak mampu retrace ke area 49.700-an, maka area yang perlu kita perhatikan untuk pembelian atau area Xerox ya. Nah, ini yang pertama pada range 43.300-an guys. Range ini ya. Ini antara 43.300 sampai 45.000, ini zona buy. Yang pertama ya. Apabila Bitcoin ini tidak mampu retrace ya sampai ke area sini guys. Karena kalau hanya sampai sini, ini kemungkinan Bitcoin masih bisa dibawa koreksi ke sini ya. Dan ini menurut gue ini zona buy pertama ya. Nah, terus zona buy kedua yaitu di area sini ya, di range harga 38.200 sampai dengan 41.000-an. Sini guys. Ini zona buy kedua ya. Kenapa gua bilang ini sebagai zona buy? Karena kita tahu sendiri kita masih sangat bullish ya terhadap market. Jadi meskipun di bawah koreksi sampai sini ya, kita masih punya optimisme bahwa market ini akan kembali super bullish ya. Nah, sekarang kita lihat volumenya guys ya. Seperti yang si Alex Mashinsky bilang tadi, dia butuh melihat volume ya untuk melihat konfirmasi Bitcoin ini semakin kuat dalam bullish. Ini kalau kita zoom ya,
Nah, ini juga sebuah candle volume ya. Kalau kita lihat memang kenaikan volume sudah ada sedikit-sedikit ya bertambah. Tapi ini tidak cukup ya guys ya, karena selling off kemarin lihat ini volumenya setinggi ini ya. Tapi kalau semakin sedikit volumenya ini konsisten naik ya, misalkan besok atau besoknya lagi ya naik di atasnya mungkin sedikit gitu ya, besoknya lagi naik lah di atas segini gitu ya, atau akan turun lagi, terus pokoknya kalau konsisten naik ya, ini akan kecenderungan sangat bagus meskipun tidak langsung boom naik seperti itu ya. Tapi kalau kita average kan rata-rata ini berarti kenaikan volume ya, seperti yang dibilang Alex Mashinsky ke tadi ya pada Twitternya ini ya. As long as kita melihat strong buying volume ya, ketika melihat pembelian volume yang semakin kuat. Dan ya kita lihat ini kenapa altcoin terjadi pump ya di saat Bitcoin sideways atau penurunan. Lihat guys, gimana tidak ya, ini cakep banget. Lihat Bitcoin dominance dump ya. Kalau kita lihat sejarahnya ya, di saat terjadi cycle crash kemarin pada Mei itu, ini berbeda dengan apa yang terjadi sekarang ini ya. Lihat, ini 3 hari yang lalu atau bisa dibilang ya 2 atau 3 hari yang lalu ya, saat terjadinya sebuah flash dump crash. Lihat, Bitcoin dominance tidak benar-benar spike ya, dan diikuti candle full ya. Ini berbeda dengan apa yang terjadi pada saat crash yang terjadi pada Mei kemarin ya. Lihat, jadi sebuah candle yang sangat besar dan diikuti Bitcoin dominance yang semakin terus naik, semakin naik ya, berhari-hari ya. Lihat, ini sampai 1, 2, 3, 4 ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, di saat kemarin 3 hari lalu terjadi flash crash, besoknya Bitcoin dominant mulai turun. Nah ini membuat makanya altcoin terbang ya. Ini udah gua post juga tadi siang ya di Twitter gua nih. Ya kayak nggak percaya. Gua bilang ya, Bitcoin dominance dump, altcoin terbang hari ini, gua bilang tadi gitu ya. Yang komen ada yang percaya juga ya. Alt boom. Ada yang komen WNS, masih WNS. WNS terus aja ya. Kalau gua pada saat dump kemarin ya serok ya. Ya kalau sekarang WNS sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau kemarin pada saat dump ya kita serok. Tapi kalau sekarang baru FOMO itu yang agak-agak masuk di akal gua sih. Oke, kita bahas mengenai Bitcoin dominance ini ya. Lihat, ini bagaimana altcoin sekarang ini mendominasi ya. Kita tahu sendiri ya, Solana, Algorand guys. Algorand hari ini pump ya. Ini Algorand juga sudah sempat gua bahas ya berkali-kali. Dan yang paling sering sih gua bahas di Twitter dan juga Telegram ya. Saat itu juga pernah gua bahas, masih di bawah ini ya, Algorand ini sebenarnya. Ini postingan yang kedua kalinya gua ya membahas mengenai Algorand. Dulu gua sempat post malah di harga 0,8 ya. Dan gua post lagi pada saat udah mulai naik ya di harga 0,9, dan sekarang dia sempat tadi mencapai di atas $2 ya. Hari ini dia pump ya, luar biasa. Dan ya menurut gua potensi altcoin ini akan semakin besar. Kita lihat sendiri saat Bitcoin ini tidak berkutik sideways, altcoin itu benar-benar masa bodoh terhadap Bitcoin. Dan ini menunjukkan bagaimana market ini masih memiliki optimisme yang sangat besar. Berbeda dengan kejadian market crash kemarin. Saat market crash, Solana pun ikut crash guys. Jangankan Solana, Ethereum hampir semua ikut-ikutan crash. Tapi sekarang ini ya bisa dibilang 50% dari altcoin ini masih dibilang berjalan cukup baik ya. Tidak sebagian besarnya dump gitu. Dan kalau kita lihat ini yang akan semakin luar biasa lagi, ini Bitcoin dominance ya, semakin dekat ke resistance selanjutnya ya, area target dari gua ya. Dan sebenarnya masih ada area all time low-nya ya. All time low dari Bitcoin dominance itu dalam sejarah terendah dominasi Bitcoin itu di area 35%. Bayangin kalau Bitcoin ini dominasinya tembus ke area 35%, bagaimana apa yang terjadi terhadap altcoin. Altcoin benar-benar terbang guys. Ini gila ya. Di sejauh ini seperti yang gue bilang tadi, selama Bitcoin ini masih dalam supportnya yang masih termaintain dengan baik, bullish masih dalam
kontrol. Ya, masih terkontrol sejauh ini. Kalau kita lihat lagi juga ada support lagi yang sangat menarik. Gua sedikit lupa ya. Kalau kalian tahu, gua pernah bahas mengenai Megapon chart pattern saat itu. Apa kalian masih ingat? Mungkin penonton lama gua ingat, atau yang pertama kali nonton di sini mungkin belum tahu ya. Gue sempat menggambarkan dulu Bitcoin ini membentuk sebuah Megapon chart pattern ya. Ketika masih berada pada harga sini ya. Kalau nggak salah ya, saat itu masih berada pada area harga 32.000, 35.000 ya. Dan ini kalau kita lihat, ini resisten dari Megapon chart pattern-nya guys. Lihat, kalau kita gambarkan lagi, Bitcoin sempat mengetes area Megapon resistance yang sekarang menjadi support. Bener nggak? Pas banget ini closing candle-nya ya. Jadi ini masih firm sekali ya. Apalagi kalau kita lihat ke sini ya, MA rebound. Bitcoin ini masih dalam sebuah trend bullish juga ya. Kalau kita lihat dalam MA rebound, lihat. Ini lihat candle full-nya masih di atas, di dalam MA rebound-nya ya. Berbeda apabila sudah mulai masuk nih, mulai masuk bearish ya. Ini pertandanya pun nampak ya. Lihat, di saat MA rebound ini udah ditembus-tembus gini ya, malah kan sampai MA rebound-nya ini mengkerucut ya. Ini bahaya banget ya. Ini sejauh ini masih terlihat cukup bullish selama ya. Jadi kita bisa lihat benar-benar dengan jelas support Bitcoin ini jelas di area 45.000 sekarang ya. Itu juga support dari CPR monthly line ya guys. Kita buka lagi area sini ya. Ini pas sekali ya guys ya. Ini support ini gila pas banget ya. Ini support, menurut gua ini support yang benar-benar krusial ya. Pertama, support CPR line monthly. Support dari Megapon chart pattern ya. Support dari MA rebound ya. Support dari MA50 atau juga MA200 ya. Ini gila, udah oke banget. Sekarang Bitcoin sedang pada area support krusial berarti ya. Ya, kita nggak mau melihat Bitcoin ini di bawah, turun lagi di bawah 45.000. Kalau di bawah 45.000 ya kecenderungan bearishnya memang semakin terlalu kuat ya. Terlalu bahaya menurut gua. Karena ya koreksinya seperti yang tadi ya. Gua punya skenario bisa ke sini lagi ke 43.000, bahkan sampai ke 38 ribuan. Ya, sekarang mari kita lihat perwakilan dari altcoin ya. Kita melihat Ethereum. Ini Ethereum gua sangat menarik ya, karena gua melihat sebuah dejavu guys. Ini pernah terjadi pada awal tahun, bahkan akhir tahun 2020 sampai ke awal tahun 2021 gua pernah menggambarkan ini. Kalau kita lihat di sini juga Ethereum ini juga mengetes support dari CPR line-nya juga guys. Lihat. Ini CPR line-nya ya. Berada pada area harga 3.100 ya. Ya, ini tepat sekali ya. Dan juga lihat MA rebound juga masih dalam area bullish. Ini jelas banget ya. Cara MA rebound pun Ethereum masih dalam area trend bullish juga, meskipun penurunan ini terjadi. Dan ini apa yang dejavu, lihat. Kalau kalian mungkin penonton gua lama ya, mungkin juga ada yang masih ingat, gua sempat bilang ya di sini pada saat awal tahun terjadi dump ya terhadap Ethereum. Gua di sini saat itu nggak menjual Ethereum ya, gua malah beli lagi pada saat di sini. Di sini terjadi konsolidasi yang sebenarnya hampir mirip dengan apa yang terjadi sekarang ini guys. Sebelumnya Ethereum sideways ya, dan mulai naik, terjadi dump, mulai sedikit recovery, dump lagi. Nah di sini banyak orang mulai takut nih di sini nih. Yang sell Ethereum, banyak gua ngeliat banyak banget orang nge-tweet sell Ethereum saat itu ya. No, kata gua. Di sini gua melihat potensi sebuah symmetrical triangle, dan mungkin ini kemungkinan terjadi kembali terhadap Ethereum ya. Pola seperti ini guys. Gua bisa melihat di sini ya, karena bisa dibilang sekarang ini Ethereum memiliki sebuah resistance. Di sini kan ini jelas Ethereum memiliki sebuah resistance jadinya. Karena ini sudah membentuk sebuah swing ya. Jadi kita bisa menarik garis di sini. Ini adalah sebuah trend line down ya. Ya. Jadi kalaupun Ethereum ini recover ya, gua bisa melihat apabila recover sampai sini ya, kemungkinan terjadi rejection lagi di sini. Begini.
kemungkinan begini, dan ini akan membentuk lagi symmetrical triangle lagi guys, yang nggak bisa lihat di sini ya. Lihat, ini sama dengan hal yang terjadi pada Ethereum sebelumnya di sini ya, terjadi sideways, kenaikan, dump, naik lagi, dump lagi, dan ini membentuk sebuah symmetrical triangle. Dan ini kemungkinan terjadi juga terhadap Ethereum ya, karena kalau kita lihat di sini juga tren masih dalam tren bullish, seperti yang terjadi pada saat itu juga ya. Lihat, ini masih dalam sebuah tren bullish, terjadi dump ya, sama juga saat ini ya, masih dalam sebuah tren bullish dalam MA rebound ya, jelas dump, dan turunnya pun di support ya, nggak patah dari trend line atau nggak patah dari uptrend ya. Lihat, ini masih uptrend jelas, closing candle malah ini mendekati kuning MA rebound ya, jadi ini super duper strong uptrend banget ya. Jadi mungkin seperti itu video dari gua. Semoga video kali ini menambah insight buat teman-teman. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam cuan to the moon, gas bro. Peace.